Universitas Islam Al-Azhar. Saya selalu mengikuti bukan hanya untuk bidang akademik saja, tapi di non akademik saya juga sering ikut seperti duta bahasa, duta pendidikan dan sebagainya. Pertama itu kenapa saya katakan mental, karena dari tahun-tahun sebelumnya juga saya pernah mengikuti lomba ini. Saya melawan mahasiswa yang pernah berada di level nasional, sehingga saya rasa mental itu menjadi penunjang utama kita dalam hal ini. Hukum yang hidup di masyarakat itu seperti hukum adat istilahnya kalau kita ketahui di sini. Jadi dia itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan moral masyarakat itu sendiri. Begitu. Sebenarnya salah satu yang saya utarakan itu mengenai apakah damai itu adil di sana. Fokusnya itu damai itu apakah adil di sana. Jadi saya mengatakan bahwasanya tidak selalu damai itu adil, karena kita melihat adil itu dari perspektif ini, adil itu bahwasanya dia itu harus sesuai dengan porsi. Sedangkan kalau kita melakukan restoratif justice dengan perdamaian, itu belum tentu pihak sebagai korban itu belum tentu benar-benar hatinya menerima semuanya. Itu bisa kita selesaikan dengan restoratif justice, tergantung bagaimana apa yang didapatkan oleh korban. Kalau memang korban mendapatkan trauma yang berat, sehingga itu mengganggu psikisnya, sehingga itu mendapatkan luka yang sangat berat, dan tidak mau melakukan restoratif justice atau tidak itu tidak mau dipaksa, maka itu tidak bisa dilakukan RJ. Saya berdiri teguh hingga saat ini karena keluarga saya. Halo Sobat Unizar, bertemu lagi dengan saya Adi Prayuda di Unizar Talks. Telah hadir di samping saya seorang mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar yang telah menjadi juara 2 dalam lomba debat tahun 2025 yang diselenggarakan Polda NTB. Siva Unufus. Terima kasih Siva sudah hadir di Unizar Talks pada pagi hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Kemarin dapat juara 2 di lomba debat yang diselenggarakan Polda NTB ya. Selamat. Semoga penghargaan ini bisa memicu belajar yang lebih giat lagi dan kesuksesan di masa yang akan datang. Pasti. Bisa ceritain nggak mula-mulanya lomba debat, tahunya dari mana, terus kok tertarik ikut, itu gimana ceritanya? Oke, sebelum saya menceritakan pengalaman saya terlebih dahulu di sini ingin mengungkapkan rasa kesenangan saya ya Pak, karena saya tahu bahwa Unizar Talks ini adalah tempat orang-orang yang sangat hebat sekali. Jadi saya rasa saya sangat bahagia diundang untuk diajak berbicara di sini. Jadi terkait dengan pengalaman debat saya itu sudah memulai untuk mengikuti lomba debat itu pada saat SMA. Jadi itu bukan debat konstitusi atau hukum, tapi itu lebih ke debat ilmiah dan juga debat bahasa Indonesia. Jadi saya tertarik karena saya rasa bahwasanya saya itu bisa berbicara begitu di depan umum, sehingga saya merasa tertarik untuk mengikuti lomba-lomba debat itu. Dimulai dari lomba debat tingkat kabupaten sampai provinsi begitu. Itu waktu sekolah? Iya, dari SMA. Dari SMA ya, memang sudah suka lomba-lomba yang public speaking gitu ya, seneng bicara seperti itu. Itu juga yang membuat masuk hukum di Unizar? Iya benar. Oke, terus silakan dilanjutkan. Dilanjutkan setelah masuk di kuliah, sebenarnya saya belum berani untuk mengikuti debat, tapi karena salah satu saya menjadi delegasi dalam pertama kali untuk debat bahasa Inggris di Universitas Mandalika kalau tidak salah, Undikma. Ya, jadi saya didelegasikan dari fakultas untuk mengikuti lomba debat bahasa Inggris tersebut. Tapi di satu sisi saya masih belum bisa meraih penghargaan ya Pak. Kemudian setelah itu saya juga mengikuti debat didelegasikan lagi oleh Fakultas Hukum untuk debat tingkat provinsi, debat konstitusi yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Mataram, kemudian ada juga debat KPU, debat Bawaslu, itu saya ikut semua. Kemudian di tahun 2024 kemarin, sebenarnya 3 tahun berturut-turut saya sudah mengikuti debat konstitusi ini, tapi belum mendapat penghargaan, belum menang. Nah akhirnya pada tahun 2025 ini, alhamdulillah saya dapat juara 2. Wah keren. Jadi perjuangannya tuh setiap tahun ikut lomba yang sejenis ya. Barulah di tahun 2025 ini dapat juara 2. Jadi pantang menyerah, terus berusaha meningkatkan kualitas ya. Pasti Siva kan belajar tuh dari kegagalan atau lomba-lomba sebelumnya kan, sampai akhirnya bisa memberikan performa yang lebih baik di tahun 2025.
Apa yang membuat pengen terus berusaha nih, nggak pantang menyerah gitu, atau pantang menyerah? Sebenarnya salah satu saya ingin masuk mahasiswa berprestasi di Universitas Islam Al-Azhar itu yang menjadi salah satu barometer saya ke depannya untuk mendapatkan juara itu. Segimana sih saya harus bisa untuk terpampang menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Islam Al-Azhar. Saya selalu mengikuti bukan hanya untuk bidang akademik saja, tapi di non akademik saya juga sering ikut seperti duta bahasa, duta pendidikan dan sebagainya gitu. Tapi itu belum membuahkan hasil. Oh iya, masih terus berproses ya. Tapi ini kami juga bangga Syifa bisa mendapat juara 2 di lomba yang diadakan Polda NTB. Apa tantangannya di situ ketika ikut perlombaan ini? Tantangannya banyak sekali, besar sekali saya rasa ya. Pertama tentunya itu tantangannya diri kita sendiri, di mana memang saat ini saya memang lagi produktifnya, banyak hal yang saya kerjakan sehingga saat belajar itu terbengkalai. Akademik saya terbengkalai. Nah, terutama di debat ini juga, saya kan saat ini sedang magang ya Pak. Jadi banyak pekerjaan, banyak perkara yang kita urus. Jadi untuk belajar itu enggak banyak banget gitu. Itu dilakukan hanya malam hari saja. Jadi tantangannya ya itu diri kita sendiri, bagaimana kita melawan rasa malas itu. Berarti sekarang lagi magang ya? Iya. Magangnya di mana? Di LBH Apik NTB. LBH Apik NTB. Berarti semester 6 ini full magang di LBH Apik ya? Jadi mahasiswa hukum Unizar itu di semester 6 itu sudah banyak yang magang, salah satunya juga Syifa di LBH Apik ya. Jadi jangan ragu bahwa kesempatan untuk bekerja sebelum lulus itu memang disediakan di Universitas Islam Al-Azhar. Betul. Kemudian persiapannya apa aja sih untuk ikut dalam perlombaan ini? Syifa menyiapkan apa aja? Yang pertama terutama mental ya Pak. Yang kedua tentunya pelajaran materi-materi itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga doa tentunya. Pertama itu kenapa saya katakan mental, karena dari tahun-tahun sebelumnya juga saya pernah mengikuti lomba ini. Saya melawan mahasiswa yang pernah berada di level nasional, sehingga saya rasa mental itu menjadi penunjang utama kita dalam hal ini. Karena memang ini pasti pengetahuannya itu lebih tinggi dari kita gitu. Sehingga saya rasa untuk menguatkan diri sendiri itu sangat penting sekali. Dan saya rasa di sini yang kedua untuk materinya ya. Karena ini disiapkan H-4, sedangkan saya lagi sibuk-sibuknya mengurus ini, mengurus itu. Jadi untuk pembelajarannya masih agak kurang saya rasa. Jadi di situ saya harus ekstrim untuk menyiapkan materinya, di mana saya tidak pernah istirahat. Kemudian yang ketiga tentunya doa. Saya tidak pernah berhenti berdoa. Kemudian saya dapat support juga, support dari dosen-dosen, terutama dosen pembimbing saya, Ibu Hairani, yang selalu mendoakan saya agar bisa menang dan juga menguatkan saya tentunya itu. Luar biasa ya, ada dukungan dari berbagai pihak, selain juga dari diri Syifa sendiri ya. Iya betul. Kemudian ini kan debat nih, temanya apa sih yang didebatkan? Untuk tema perdebatan, tema besarnya ya, karena nanti ada subtema juga. Tema besarnya itu mengenai living law, hukum yang hidup di masyarakat. Kalau menurut Syifa sendiri, apa sih yang dinamakan hukum yang hidup di masyarakat itu kayak gimana? Ya, hukum yang hidup di masyarakat itu seperti hukum adat istilahnya kalau kita ketahui di sini. Jadi dia itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan moral masyarakat itu sendiri, begitu. Bagaimana Syifa melihat hukum adat ini di masyarakat kita, khususnya mungkin di Pulau Lombok dulu deh? Iya. Saya rasa kalau di Pulau Lombok itu sudah sangat kental ya hukum adatnya, karena kita lihat banyak sekali kasus-kasus dengan penyelesaian berbasis hukum adat. Jadi saya rasa untuk penerapan hukum adat di NTB itu sendiri sudah banyak dan kental sekali begitu. Oh, sudah baik. Iya, sudah ada ya. Sudah ada ya, dan diterapkan sesuai dengan prosedur mungkin ya bahasanya ya. Kemudian ada subtema. Selain yang tadi hukum yang hidup di masyarakat itu, subtemanya apa kalau boleh tahu? Ada beberapa ya. Ada mengenai harmonisasi, ada restoratif justice juga salah satunya. Itu yang subtema yang saya dapat sih, restoratif justice. Oh, jadi Syifa di subtema yang restoratif justice-nya. Mengenai KDRT. Oh, KDRT ya? Iya, betul. Wah, luar biasa nih KDRT ini. Apa yang Syifa utarakan di dalam tema tersebut, khususnya yang KDRT?
Sebenarnya salah satu yang saya utarakan itu mengenai apakah damai itu adil di sana. Fokusnya itu damai itu apakah adil di sana. Jadi saya mengatakan bahwasanya tidak selalu damai itu adil, karena kita melihat adil itu dari perspektif ini, adil itu bahwasanya dia itu harus sesuai dengan porsi. Sedangkan kalau kita melakukan restoratif justice dengan perdamaian, itu belum tentu pihak sebagai korban itu belum tentu benar-benar hatinya menerima semuanya begitu. Jadi saya utarakan dari segi filosofi, sosiologis dan yuridis, saya utarakan di sana. Iya, iya. Yang mengambil subtema itu banyak. Iya, kita sistemnya itu per lot, ngambil lot gitu. Per lot ya. Jadi total jumlah mahasiswa yang terlibat di dalam lomba itu berapa banyak? Sekitar 12 atau 13 ya. Mewakili tiap kampus ya? Betul. Oke, di Lombok saja atau NTB? Se-NTB. Se-NTB ya, berarti dari Pulau Sumbawa juga ada yang ikut ya. Oke, melihat begitu banyak pesaing, apa yang terbersit di dalam diri Siva, kemudian memotivasi saya harus lebih baik dari mereka? Pertama kali yang terbesit dalam pikiran saya, oh saya kayaknya tidak bisa memenangkan kompetisi ini. Melihat dari argumentasi saya, mungkin ini sangat lemah ya. Kalau kita melihat dari univ lain itu argumentasinya tajam-tajam banget gitu. Tetapi di satu sisi saat saya sudah berani tampil, saya bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis dan juga menanggapi perdebatan saya dengan tim lain. Insya Allah saya ada dalam benak hati saya, insya Allah saya bisa begitu. Ada keyakinan ya untuk bisa menjadi juara. Iya, tetapi sempat nggak percaya diri. Nggak percaya diri ya. Iya. Oke. Kemudian apa sih salah satu pertanyaannya panelis yang menurut Siva ini bobotnya agak lumayan atau mungkin agak susah menurut Siva? Menurut saya tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah ya? Karena saya bisa menjawab. Bisa nggak kasih contoh satu pertanyaannya panelis, kemudian Siva jawabnya apa? Begini, bisakah KDRT itu diterapkan di dalam restoratif justice? Karena kalau kita mengetahui bahwasanya restoratif justice ini penyelesaian perkara melalui mediasi begitu. Itu pertemuan antara keluarga korban, keluarga pelaku dan keluarga korban itu bersatu di sana, sehingga itu untuk menyelesaikan masalah. Jadi jawaban saya yang pertama, tidak semua KDRT itu bisa kita selesaikan dengan restoratif justice, tergantung bagaimana apa yang didapatkan oleh korban. Kalau memang korban mendapatkan trauma yang berat, sehingga itu mengganggu psikisnya, sehingga itu mendapatkan luka yang sangat berat dan tidak mau melakukan restoratif justice atau itu tidak mau dipaksa, maka itu tidak bisa dilakukan RJ. Jadi tidak boleh memaksa ya? Iya, tidak boleh untuk dipaksakan. Restoratif jadi adalah satu media yang bisa dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak itu ya. Okay. Melihat fenomena KDRT gitu, karena itu kan subtopiknya Siva, dan Siva juga masih muda gitu ya. Sebagai generasi muda ini melihat berbagai kejadian KDRT khususnya di NTB gitu, apa yang terbayang dan apa yang ingin Siva lakukan terhadap itu sebagai calon sarjana hukum? Ya. Kalau kita berbicara mengenai KDRT, berarti di sana ada gender ya, ada perempuan, laki-laki pasti yang akan kena. Jadi saya juga sempat berfokus, saat ini saya fokus untuk menyuarakan hak-hak perempuan untuk yang entah itu KDRT, kekerasan dan sebagainya. Jadi saya fokusnya di sana. Saya kalau melihat kejadian KDRT itu sangat miris sekali, karena memang itu banyak sekali luka yang dibuat, entah itu luka psikis, luka fisik, itu sangat miris sekali, sehingga memang orang yang terkena KDRT itu bisa saja untuk melakukan bunuh diri dan sebagainya, sehingga saya katakan ini fenomena yang sangat krusial untuk kita tampung, untuk kita bahas juga. Ke depan, apakah ada harapan atau cita-cita untuk berkecimpung di dalam dunia yang menangani kasus-kasus KDRT? Tentunya ada, Pak. Salah satunya saya ingin berfokus di perempuan dan anak. Itu salah satunya, karena saya rasa di NTB terutama itu banyak sekali kasus perempuan dan anak yang dilakukan kekerasan dan sebagainya, sehingga ini miris sekali, sehingga itu yang membuat entah itu pendidikan mereka, hak-hak mereka itu tercabut dan tidak bisa terpenuhi, dan saya rasa itu sangat miris. Gitu ya, jadi ada dorongan ke arah itu untuk membantu.
Apakah Unizar, khususnya di Fakultas Hukum, saat ini Siva menimba ilmu, sudah cukup memberikan pemahaman yang memadai, keilmuan, dan juga bimbingan-bimbingan yang selaras dengan tujuannya Siva? Alhamdulillah di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar sangat baik sekali, terutama dalam memberikan kita ilmu, entah itu akademik non akademik, itu sangat luar biasa menurut saya, sudah tercukupi. Dan itu mendukung arah di mana Siva Iya. ingin mencapai cita-citanya Siva ya? Betul. Oke. Kemudian juara 2 nih, Iya. se-NTB lagi untuk debat itu, Siva punya harapan khusus nggak setelah dapat juara 2 ini, saya pengen apa? Oke, untuk planning kedepannya ya, mungkin belum ada, tapi saya ingin berfokus untuk apa yang saya lakukan pada saat ini. Misalnya saya ingin menyelesaikan magang saya, kemudian saya ingin berfokus di